Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk pembahasan pada mata kuliah teori pengendalian proses, ya, yaitu kita masuk ke diagram blok. Ya. Di diagram blok ini banyak dipakai untuk mengembangkan simulasi proses pengendalian proses, ya, dipakai untuk memodelkan pengendalian proses dan memiliki fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan pengendalian proses. Jadi, apa sih sebenarnya diagram blok itu? Jadi, kalau kita berbicara tentang diagram, itu kan pasti ada input, kemudian diagram bloknya itu sendiri, kemudian output, ya. Nah, di sini juga sama. Jadi, diagram blok ini merupakan gambar representasi dari sebuah sistem kontrol. Ya, kalau kita lihat di sini contohnya, ada input berupa X fungsi S, ya. Ini pasti X fungsi S ini merupakan fungsi yang sudah ditransform atau yang sudah diubah menjadi transform fungsi transfer, ya. Kemudian GS di dalam kotak, kemudian YS ini outputnya. Nah, bagaimana hubungan dari ketiga eh, elemen ini, input, output, dan juga prosesnya? Jadi, outputnya di sini adalah Y fungsi S, itu akan sama dengan proses dikalikan dengan input. Jadi, Y fungsi S sama dengan GS, ini prosesnya, kalikan dengan XS. Ya. Jadi, eh, seperti itu definisi awal dari diagram blok. Kita lihat ada beberapa macam diagram blok, ya. Antara lain yaitu pertama ada summing point. Jadi di summing point ini sudah kelihatan ya dari gambarnya bahwa kalau eh, di summing point ini kita bisa melakukan penjumlahan, ya, baik penjumlahan antara bilangan positif dan positif, bisa positif negatif, bisa negatif negatif, ya. Ya. Jadi semisal C di sini outputnya adalah C, kemudian A dan B ini adalah input, kemudian disatukan menggunakan summing point, ya. A ke plus, B ke plus, maka C akan sama dengan A plus B. Kemudian eh, kalau seperti ini, inputnya ada A plus, kemudian B koefisiennya minus, maka C atau outputnya yang akan dihasilkan adalah A plus dan B minus. Karena koefisien B di sini minus. Ya, itu untuk summing point. Kemudian take off point. Jadi kalau take off point ini fungsinya berkebalikan dengan summing point, ya. Take off point ini maksudnya dia titiknya terbagi menjadi dua atau lebih, ya. Eh, apa eh, fungsinya ini akan disebar ke beberapa titik. Misalnya di sini ada input A. Ada input A ini akan disambungkan ke blok-blok atau ke proses-proses yang ada di dalam eh, pabrik. Misalnya A akan masuk ke G1. Kemudian outputnya di sini pasti A dikalikan G1 fungsi S. Di bawahnya A, di sini juga A. Karena ini merupakan eh, output dari take off point, jadi A tetap di sininya juga A. A dikalikan G2S, maka di sini menjadi A G2S. Branch point, ya ini hampir sama ya dengan take off point, ya. Di sini kalau kita lihat, branch point ini digunakan untuk menyatakan, untuk membagi, ya, membagi dua variabel baik itu input atau output, ya, yang kita bagi. Misalnya di sini ada input XS, kemudian prosesnya G fungsi S, kemudian outputnya Y fungsi S. Ini kita bagi dua, outputnya Y fungsi S ini.
ke sana dia Y fungsi S juga, ke bawah dia Y fungsi S juga. Maka pasti output di sininya itu adalah Y fungsi S kalikan G2S. Kemudian ada cascade, ya kalau cascade ini dia berupa rangkaian seri ya, serupa diagram bloknya itu serupa rangkaian seri. Jadi kalau kita lihat di sini, R1, R1S di sini akan sama dengan apa? Proses dikalikan inputnya, G1S kalikan RS, G1S kalikan RS. Kemudian, ya, ya, kalau kita lihat titik R2 di sini, R2S, ini merupakan G2S pasti dikalikan dengan R1S, di mana R1S ini tadi adalah G1S kalikan dengan RS. Kalau kita lihat ini penjabarannya G1S kalikan G2S kalikan dengan RS. Ya, tuh ya. Kemudian C, kalau kita lihat ujungnya di sini outputnya CS ya, itu akan sama dengan G3S kalikan 2 R2S, di mana eh, R2S ini adalah ini tadi ya, G1S, G2S, RS. Jadi G1S, G2S kali G3S kalikan RS. Itu adalah output dari cascade point. Jadi kalau dia rangkaiannya seri seperti ini, maka dia dikalikan. Proses dikalikan input, maka akan dapat output. Kemudian ada parallel connection. Kalau paralel dia uh, akan ketemu nanti di memakai summing point. Ya. Sama berarti prinsipnya dengan summing point tadi. Ada beberapa proses di sini ya, G1 kali C1, di sini C1, C1 di sini output yang pertama ya. Itu adalah RS kalikan G1 ya. Ini RS kalikan G1. Kemudian C2 di sini RS kalikan G2, C3 RS kalikan G3. Ini sudah ada semua di sini. Baru setelah itu sambungan paralel ini disambungkan dengan summing point. Ya, jadi C1, C2 tambah C3. Ini tinggal ditambah-tambahkan saja. Kemudian ada colonial connection. Nah, ini yang agak sering nanti akan kita pakai di praktikum juga. Jadi kalau kita lihat di sini eh, CS di sini ya, ini merupakan eh, hasil atau output dari sebuah proses yang seperti ini. Jadi dari input RS, kemudian dia menuju ke summing point, kemudian RS ini akan dikalikan dengan GS, berarti di titik sini adalah RS kalikan dengan G1, kemudian eh, ditambah lagi, masuk ke summing point lagi, di sini dikalikan lagi dengan G3. Nah, di sini kita lihat sebelum masuk CS itu ada feedback di sini ya, aliran kembali. Sini ada G4 contohnya dan juga G2. Berarti di sini itu adalah output dari RS dikalikan dengan G1 kemudian dikalikan G2. Jadi di sini sekarang input RS dikurangi dengan G2. Ya. Begitu juga di sini. Kalau di sini bedanya ditambahkan ya. Di sini output dari proses yang pertama, misal di sini C0 lah ya, C0S. Jadi C0S ditambah eh, nilai dari CS dikalikan G4. Ya. Jadi bagaimana prosedur menggambar diagram blok? Ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu persamaan diferensialnya. Oleh karena itulah kenapa kita pada pertemuan sebelumnya itu membahas tentang model matematis dan juga cara mentransformasikan model matematis yang biasanya diekspresikan dengan diferensial, ya, integral, ke dalam transfer function. Nah, kemudian temukan transformasi Laplace dari persamaan tersebut dengan asumsi kondisi awal sama dengan 0. Nah, kemudian setelah
ditransform menggunakan Laplace menjadi transfer function. Persamaan tersebut direpresentasikan di dalam bentuk sebuah blok. Bagaimana cara membuat atau mengkoneksikan bloknya? Ya, sama seperti sebelumnya tadi, menggunakan summing point, kemudian ada cascade, dan lain sebagainya. Baru dikoneksikan, disambungkan blok tersebut untuk mendapatkan diagram blok keseluruhan. Nah, apa pentingnya diagram blok? Jadi, setiap sistem elektrik, misalnya mekanik, kimia, kontrol proses, dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram blok. Kemudian, sistem yang kompleks ini juga dapat kita sederhanakan dengan diagram blok. Ya. Kemudian, kita bisa memakai fungsi transfer atau transfer function, hasil dari Laplace tadi, dari sistem dapat secara mudah ditentukan dari sebuah diagram blok. Jadi dengan membaca diagram blok kita bisa menentukan, oh ternyata transfer function dari proses ini itu adalah sekian misalnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian elemen sistem dapat secara mudah ditambahkan atau dihilangkan dalam diagram blok. Ya. Kemudian contohnya seperti ini. Bagaimana cara kita mengkonversi ini PNID ya, piping and instrumentation diagram ya, ke dalam diagram blok seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini input ya, ada proses flow-nya. Input, masukkan air ke dalam tangki, kemudian di bawah tangki ini ada pipa keluar atau output. Nah, di sini ingin dikendalikan level atau ketinggian fluida dalam tangki menggunakan level transmitter sebagai sensor. Kemudian sensor ini akan menghantarkan apa namanya, informasi yang terbaca di sensor ke PLC atau controller. Kemudian di controller akan memberikan perintah ya untuk membuka lebih lebar atau menutup pada keran ya, sesuai dengan ketinggiannya tadi, sesuai dengan set point. Nah, bagaimana diagram bloknya? Jadi kalau kita lihat di sini, kita eh, harus punya terlebih dahulu pertama adalah transfer function untuk prosesnya. Bagaimana neraca massa dari diagram proses ini, kemudian neraca energinya bagaimana, ya. Semua itu dituangkan dalam transfer function di bagian blok proses. Nah, kemudian di sini eh, input ini adalah input yang terbaca pada LT atau sensor ya. Jadi input di sini adalah flow yang eh, masuk ke dalam tangki, flow aliran masuk ke dalam tangki. Nah, kemudian dari pembacaan proses transfer ini akan kita ketahui nilai outputnya. Nah, ini tergantung nanti persamaan apa yang kita cari dalam transfer function proses, misalnya persamaan untuk mencari ketinggian fluida. Nah, otomatis outputnya itu adalah HS atau ketinggian fluida di dalam tangki. Nah, kemudian kalau outputnya itu ketinggian fluida dalam tangki, maka yang terbaca ini yang terbaca itu adalah sensor, kemudian eh, ini mungkin tidak pakai PID ya, tidak pakai controller. Dari sini kita langsung menggunakan aktuator atau pulp transfer function untuk menggambarkan bagaimana pergerakan pulp tersebut, apakah dia naik atau turun. Nah, dengan adanya pergerakan pulp atau keran tersebut, maka kita lihat di sini ada summing point, input flow yang akan masuk ke proses sekarang itu akan dipengaruhi oleh besar kecilnya bukaan keran. Maka ini adalah eh, diagram blok secara keseluruhan untuk proses yang di sebelah kiri. Kemudian, nah, bagaimana cara kita menentukan eh,
diagram blok matematis ya, diagram blok matematis untuk sebuah proses. Misalnya kita ingin apa ini ya, ingin menentukan ketinggian fluida. Nah, ini masih sama ya soalnya seperti tadi. Ketinggian fluida di dalam tangki setiap saat. Ya, tentu saja kalau kita ingin menyusun diagram blok berdasarkan raca masanya, ya, diagram blok matematis, kita harus menyusun raca masanya. Jadi, flow massa setiap waktu diakumulasi sama dengan massa input per waktu kurangi massa output per waktu. Karena ini tidak ada generasi atau reaksi, maka di sini kosong. Nah, kemudian massa itu ternyata dipengaruhi oleh, nah, kalau kita ubah lagi substitusi massa itu adalah densitas dikalikan volume. Ya, densitas kalikan volume, maka M di sini sekarang berubah menjadi rho kalikan V, jadi D rho V per dt. Di sini juga massa input ya, massa input karena dia massanya itu harus massa per waktu. Jadi kalau kita lihat di sini rho sama seperti kemarin ya, massa per volume, sedangkan flow rate itu kan dia volume per waktu ya. Kalau rho dikalikan flow rate, jadi massa per volume kalikan volume per waktu. Maka akan tinggal massa per waktu. Ya, jadi rho dikali F atau flow rate itu merupakan laju massa per waktu. Sudah sesuai. Rho kalikan flow rate masuk, ya, kurangi rho kalikan flow rate keluar. Sedangkan volume di sini bisa kita pecah lagi karena ini yang ingin kita cari adalah ketinggian fluida atau HL, H liquid. Volume itu adalah luas alas kali tinggi fluida atau HL. Nah, di sini karena persamaan ini tadi sama-sama dibagi dengan rho, maka rho di sini hilang, hilang, dan juga hilang, tinggal D kalikan dV, yang mulanya dV menjadi DAHL per dt sama dengan F input kurangi F output. Nah, sekarang semua persamaan ini karena A ini konstan ya, tidak berubah-ubah, apa diameter apa luas area tangki itu tidak akan berubah-ubah, maka dia konstan. Ini bisa dikeluarkan dari diferensial ya di sini. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sekarang dibagi dengan A. Di sini mulanya ada A dibagi dengan A, jadi habis satu ya, tinggal DH per DT. Kemudian F input dibagi dengan A. Karena ini ruas kanan juga sama-sama dibagi dengan A. FO ini bisa didekati dengan akar 2GH kalikan dengan A. Oleh karena dia dibagi dengan A juga tadi luas kanan, maka per A. Jadi sekarang persamaan untuk mencari ketinggian fluida setiap saat adalah seperti ini. DHL per DT sama dengan FI per A kurang akar 2GH dikurang akar 2GH. Karena ini A-nya kan dia bisa dicoret ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti kita akan bahas pada video selanjutnya pembuatan diagram blok menggunakan Simulink ya, bagaimana cara kita menganalisisnya juga. Kalau kita lihat di sini, eh, yang kita ketahui misalnya flow rate masuknya itu 1 meter per kubik. Sorry, 1 meter kubik per sekon. Ya. Kemudian A-nya ini 10 apa ini? 10 cm ya, 10 cm atau 10 berapa ya? Ya, 10 cm persegi. Nah, ini kan berarti kalau dua begini sambung ya, sama dengan cascade point tadi, cascade point tadi kan F1 dikali dengan A ya. F1 dikali dengan A. Kemudian sorry, ini kayaknya 1/10 ya. Harusnya dia F1 per A. Harusnya di sini F1 per A. Maka di sini yang segitiga, itu dia harusnya di dalamnya 1/10.
10. Ya. 1/10. Ya. Jadi yang segitiga ini harusnya dia di dalamnya 1/10. Ini karena mungkin tulisannya kecil, jadi dia tidak kelihatan. Ya, 1/10 hingga F1. 1 kalikan 1/10. Jadi di sini ada 1/A. 1/A. F1 kalikan 1/A menjadi F1 FI per A. FI ya, bukan F1. Kemudian ada summing point di sini. Nah, summing point. Kemudian lanjut dulu, kita lihat di sini ada 1/S. Nah, 1/S ini dapat dari mana? Nah, 1/S ini didapatkan dari transformasi persamaan ini menjadi transfer function. Ya. Jadi 1/S ini adalah transfer functionnya. Outputnya, jadi sorry, 1/S ini adalah integral ya, kalau saya tidak salah. Integral, ya, integral. Jadi apabila kita ingin mendapatkan nilai H pada setiap waktu dari dH per dt ini, maka kita harus mengintegralkan dH. Karena integral dH itu adalah H. Nah, sedangkan integral itu di dalam diagram blok yang ada di Simulink ini digambarkan dengan 1/S. Diintegralkan nilai F1/A, kemudian ini diintegralkan, kemudian ada branch point di sini. Outputnya ini kecuali selain direkam menggunakan recorder, ini juga akan dikalikan. Outputnya akan dikalikan dari. Nah, sekarang kan output ini dia adalah nilai H. Kita lihat di persamaan yang ini. Nah, H di sini akan juga dipakai dalam akar 2GH. Nah, 2 kalikan G dikalikan dengan H, ini kan H berarti ya di sini. 2GH, kemudian diakarkan, ini kan menjadi akar 2GH. Akar 2GH. Berarti di sini akar 2GH. Koefisiennya negatif, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, akan menjadi seperti ini. Minus akar 2GH. Nah, ini A-nya tadi sudah hilang. Maka persamaannya sekarang F1 FI A dikurangi dengan akar 2GH. Ya, itu bagaimana cara kita membuat diagram blok matematis dari neraca massanya. Kemudian untuk memahami lebih jelas tentang bagaimana cara kita menentukan input ataupun output dari pengendalian proses, kita harus memahami PNID. Jadi PNID itu adalah Piping and Instrumentation Diagram. Ya. Merupakan petunjuk utama ya pemrosesan bahan kimia. Kemudian apa saja yang bisa kita dapatkan dalam PNID ya. Yang pertama tentu saja piping line-nya atau jalur proses yang menghubungkan pipa dan juga unit proses. Yang kedua adalah instrumentasinya. Ya. Jadi instrumentasi diagram di eh, gambar yang sebelumnya. Nah, jadi ada item apa saja pada PNID? Yang pertama ada pipa dan flow-nya, kemudian peralatannya, equipment-nya, kemudian ada instrumennya. Instrumennya ini apa? Sensor, controller, tutor. Kemudian ada signal. Ya. Kemudian kalau kita lihat apakah ini PNID? Ya. Kalau seperti ini masih belum PNID. Ini masih proses flow diagram atau PFD. Karena apa? Karena dia tidak memiliki sistem instrumentasinya. Tidak ada sensor, tidak ada controller,
tidak ada aktuator dan lain sebagainya. Nah, ini PFD. Kemudian ini adalah PNID dari satu proses yang sama tadi. Ya, ada komposisi transmitter di sini menggunakan sensor komposisi, menggunakan sensor level, ketinggian, ya, kemudian sensor suhu dan lain sebagainya. Itu adalah PNID. Jadi, bagaimana cara mengkonversi PNID ke diagram blok, kemudian dari diagram blok ke model matematis. Mari kita lihat contohnya. Di sini contoh yang pertama itu adalah reaksi orde 1 ya, Ra sama dengan KCa pada reaktor dengan raca mol seperti ini ya. Akumulasinya di sini D massa per dt sama dengan flow ini harusnya ya. Flow massa input kurangi flow massa output plus atau minus reaksinya. Kalau kita lihat kalau dia mintanya raca mol, maka di sini juga harus satuannya mol. DCa kalikan V. Kita lihat Ca itu adalah mol per liter satunya ya, molar. Kalikan volume. Volume itu satunya liter. Maka ini sudah mol. Per dt. Jadi kan per dt itu perubahan waktu. Mol per waktu. Sementara ini FPI CA0. FPI CA0. CA0 tadi mol per liter. Flow rate input atau flow rate masuk itu adalah liter per waktu. Ya. Jadi liternya hapus, kemudian menjadi mol per time. Oke. Ini adalah mol rate mol masuk kurangi rate mol keluar dikurangi reaksinya. Kenapa dikurangi? Karena komponen A ini dalam reaksi ini selalu berkurang, ya. Karena reaksinya itu ini. A di sini adalah reaksi sebagai pereaksi. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dibagi dengan V, ya. DCA di sini tinggal DCA ya, karena kita ingin mendapatkan hubungan antara perubahan CA konsentrasi A terhadap flow rate input ya yang masuk. Jadi FVI-CA0 kurangi FP0-CA ya, karena yang keluar di sini adalah tinggal CA ya. Di sini konsentrasi awalnya adalah CA0. Sini yang keluar yang tersisa, komponen A yang tersisa itu disimbolkan dengan CA. Jadi flow rate keluar dikalikan konsentrasi A keluar kurangi KCAV. Kenapa KCAV? Karena KCA saja itu baru eh, mol per eh, mol per liter per menit ya. Karena K itu kan satunya mol per liter per menit. Nah, harus kita kalikan V supaya dia menjadi volume itu kan satuannya liter ya. Liternya hilang, tinggal mol per menit. Jadi satuannya sama. Ya. Ini kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya, kemudian kita eh, buat dari apa namanya persamaan matematis ya dari tadi PNID kemudian ke persamaan matematis kemudian dari persamaan matematis ke diagram blok matematis seperti ini kita buat terlebih dahulu FPI di sini ya FPI nilainya 1 ya kita asumsi saja FPI di sini akan dikalikan dengan CA0 FPI kalikan dengan CA0 per V ya ya di sini CA0 dikalikan V ya koefisiennya positif. Kemudian FP0 ini akan dikalikan dengan X, ya, kalikan dengan seper V. Oh, sorry, ini bukan X-nya, ini kali ya. FP0 dikalikan dengan seper V. Ya. FP0 dikalikan seper V, tapi sebelumnya nanti kita lihat di sini. Ini kan baru FP0 bagi seper V. Ini baru FP0 per ini ya, belum masuk CA-nya. Koefisiennya negatif ya, sudah betul koefisiennya negatif. Kemudian diintegralkan. Ya. Jadi ini diintegralkan untuk mendapatkan nilai CA. Ya. CA sama dengan berarti outputnya adalah CA. CA ini akan digunakan sebagai di sini ada dua penggunaan CA.
ya. Pada FP0 kalikan CA, jadi CA ini akan dikalikan dengan FP0 juga. Kemudian CA juga akan dikalikan dengan K, kemudian kalikan dengan P. Ya. CA kalikan dengan K. Oh, sorry, P-nya hilang ya, karena dibagikan sama-sama dibagi P. Tinggal K dikalikan CA. CA kalikan dengan K, koefisiennya negatif. Maka ini adalah model diagram blok yang dihasilkan dari persamaan atau model matematis. Ya. Kemudian bagaimana secara umum diagram bloknya? Jadi diagram blok secara umum untuk proses yang tadi adalah pertama-tama kita harus punya set point atau input terlebih dahulu. Kemudian set point ini akan disuntikkan atau dimasukkan ke dalam controller sebagai pembanding. Nah, kemudian controller ini akan mengintervensi proses yang ada atau proses kimia yang terjadi. Nah, dari proses kimia ini sebenarnya apa yang ingin dibaca, ya? Kalau contohnya sini adalah komposisi yang ingin dibaca. Komposisi berarti di sini adalah outputnya. Ini output ini adalah pembacaan berapa komposisi setiap saat ya, berapa perubahannya. Kemudian eh, komposisi ini kemudian akan diatur atau diintervensi oleh bukaan pulp-nya. Baik itu, oh sorry, di sini bukan pulp yang akan dimanipulasi adalah eh, banyak tidaknya komponen A. Ya, begitu terus menerus ya. Bukaan pulp-nya ternyata komponen A-nya kurang. Nah, ini kan selalu dibandingkan dengan nilai set point. Jadi kan selalu terlihat error atau ketidaksamaan antara set point dan juga nilai yang terbaca. Nah, sampai dia menuju sampai nilai set point dengan nilai output yang terbaca ini sama. Jadi itu adalah skema dalam pembuatan diagram blok dari PNI. Mungkin ini bisa dipakai buat latihan ya. Silakan buat model matematis dan diagram blok dari VFD berikut ya. Ada sebuah tangki, ada key in, ada flow rate masuk, kemudian ada flow rate keluar. Diketahui bahwa AXS di sini adalah luas penampang ya atau luas area tangkinya, luas alas tangkinya yaitu seperempat pi d kuadrat. Kemudian ketinggian fluida di sini sama dengan volume fluida dibagi dengan areanya. Key out bisa didekati dengan persamaan C akar H, di mana C ini adalah sebuah konstan. Dan H itu adalah ketinggian fluida dalam tangki. Ya, mungkin ini bisa dikerjakan di sebagai latihan karena kita memerlukan banyak drill ya untuk memahami bagaimana cara mengkonversi dari PNID, kemudian ke model, model matematis ya, kemudian dari model ke diagram blok. Kemudian dari diagram blok kita bisa menganalisis uh, sistem pengendalian proses yang dipakai. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Silakan dicoba di rumah apa uh, drillnya, latihannya yang tadi atau latihan-latihan lain yang diberikan pada video-video yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.